Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurin dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Jian Ananda dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas IBN Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran, yang dimana ini sebagai tugas dari ujian akhir semester dengan dosen pengampu yaitu Dr. Kyai Haji Ahmad Alim, LC.MA. Materi yang akan dibahas ada 8 materi, yaitu yang pertama Israiliyat, yang kedua Qasam fil Quran, yang ketiga Al-Qasas fil Quran, yang keempat kaidah pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran, yang kelima metode tafsir tahlili, yang keenam adab Al-Quran, yang ketujuh tafsir dan syarat mufasir, dan yang terakhir yaitu ilmu munasabat. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu Israiliyat. Nah, definisi, hukum asal dan tujuan akan kita bahas di sini. Secara bahasa, Israiliyat yaitu al-akhbar atau riwayat yang dinukil dari Bani Israel, nisbah ke Israel atau nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Kisah-kisah kaum terdahulu dari generasi setelah Nabi Yakub atau keturunan-keturunannya, serta penyimpangan yang kemudian muncul kisah-kisah tentang ahlul kitab. Dan kisah itu terbawa setelah banyaknya dari sebagian ahlul kitab masuk ke dalam agama Islam. Kemudian hukum asalnya yaitu annaha la tusaddaq wa la tukadzab atau tawakuf, tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Sumber intinya dari ahlul kitab kalangan Yahudi dan Nasrani, dan kisah ini dibawa di zaman Nabi ketika ahlul kitab tersebut masuk Islam, yang kemudian sekarang dikenal dengan Israiliyat. Tujuannya yaitu sebagai istifadah dan mau'izah atau sebagai pelajaran. Lanjut klasifikasi Israiliyat. Yang pertama yaitu riwayatnya sahih atau makbul, ini bisa diterima. Seperti kisah di dalam riwayat Bukhari. Kisah seorang pelacur, dia pulang dari melancurkan dirinya, lalu di tengah perjalanan dia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Akhirnya dia menggunakan sepatunya sebagai wadah atau alat untuk memberikan minum kepada anjing. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus saling menyayangi sesama makhluknya Allah, walaupun itu anjing yang najis sekalipun. Yang kedua, kisah tentang sepotong roti atau seorang ahli ibadah yang dia selama 70 tahun tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah bertemu wanita selama 10 tahun. Dan saat ia pulang ke kampung halamannya, ia bertemu dengan sosok wanita yang akhirnya tergoda dan melakukan zina selama 7 hari 7 malam. Dan selama itu dia baru menyadari akan perbuatannya itu, yang akhirnya dia pun bertobat. Nah, setiap perjalanan dia itu selalu bersujud, bahkan satu langkah ia berjalan dia langsung bersujud. Nah, masyarakat yang melihatnya seperti orang yang kelaparan. Nah, akhirnya dibawa ke rumah singgah, dan di sana ada 12 orang miskin. Dan setiap hari hanya mendapat jatah 12 roti. Sehingga dengan bertambahnya ia menjadi kurang 1. Hingga suatu hari ada yang telat mengambil jatah rotinya. Akhirnya si ahli ibadah yang bertaubat ini memberikan rotinya kepada orang itu. Dari riwayat Abu Musa Asy'ari berlaku dosa besar atas zina selama 7 hari 7 malamnya. Dan itu menghapus ibadah yang 70 tahun dia lakukan. Nah, ketika ditimbang dosa besarnya itu dengan amal yang hanya dengan sepotong roti tadi, maka dimenangkan oleh sepotong roti tersebut. Lalu ada pula dikisahkan juga tentang masalah semut atau larangan membunuh atau membakar semut, karena semut itu mendoakan orang-orang yang berilmu
dan orang-orang yang beribadah. Selanjutnya klasifikasi Israiliyat yang kedua yaitu maskutu atau didiamkan. Nah, jika kita tidak mengetahui sahih atau tidaknya suatu riwayat, maka hukumnya itu maskut atau didiamkan. Seperti kisah tentang Barseso, seorang setan yang menyamar untuk menginap di sana. Yang ketiga yaitu marfut atau ditolak. Kisah-kisah Bani Israel yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi klasifikasi yang ketiga ini marfut, ditolak atau tidak diperbolehkan untuk meriwayatkan atau menceritakannya. Jadi kisah-kisah ini kisah-kisah yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, cara kita menyikapi Israiliyat itu boleh meriwayatkan atau menceritakan jika kita mengetahui sanadnya sahih. Dan jika tidak mengetahui sanadnya sahih, akan tetapi tujuan untuk mengambil pelajaran, maka dibolehkan. Namun jika hukumnya marfut atau ditolak atau ada indikasi dusta dan bertentangan dengan syariat Islam, maka harus kita tolak atau jangan meriwayatkan ataupun menceritakannya. Lanjut materi yang kedua yaitu qasam fil Quran. Qasam fil Quran secara bahasa, qasam itu artinya sumpah, yang artinya sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Nah, manusia ini tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Jadi, jika manusia ini bersumpah selain nama Allah, maka itu termasuk dosa besar. Namun Allah itu bebas bersumpah, baik itu menggunakan zat atau ciptaannya, karena itu menunjukkan kebesaran Allah. Selanjutnya, adapun tingkatan interaksi al-ibtidai atau pemula. Nah, ketika seseorang yang diajak bicara itu seorang pemula, maka pola interaksinya dengan metode al-ibtida. Sehingga untuk seorang pemula itu tidak membutuhkan taukid atau penguatan gitu. Tidak perlu membutuhkan penguatan. Lalu interaksi yang kedua yaitu at-talabi, yaitu orang yang diajak bicara ini ragu-ragu, sehingga dibutuhkanlah penguatan interaksi atau kalimatnya. Jadi jika yang pertama ini tidak membutuhkan penguatan, maka yang kedua ini membutuhkan penguatan karena yang diajak bicara ini ragu-ragu. Nah, yang terakhir al-ingkari. Nah, al-ingkari ini bukan hanya sekedar ragu, tapi juga ingkar atau membantah ataupun pura-pura tidak tahu. Maka ini membutuhkan penguatan bahasa. Tujuan qasam di dalam Al-Quran yaitu yang pertama menguatkan kalam, dan yang kedua yaitu menghilangkan ingkar dan keraguan-raguan supaya tidak ada syubhat di dalam dirinya. Lanjut pada klasifikasi qasam. Allah bersumpah atas nama zat dan sifatnya. Nah, di sini terdapat contoh atau menunjukkan bahwa Allah itu bersumpah atas nama zatnya dan sifatnya. Di dalam Quran surah At-Tagabun ayat 7, lalu dalam Quran surah Saba ayat 3, dan dalam Quran surah Maryam ayat 68 dan lainnya. Nah, itu ditujukan kepada orang-orang yang ragu dengan keberadaan Allah dan ingkar kepada Allah atau sifat-sifatnya Allah. Yang kedua, Allah bersumpah atas nama ciptaannya. Seperti dalam surat Asy-Syams, Allah bersumpah atas nama matahari, wasyamsi wal duhaha, dan bersumpah atas nama duha dan dengan bulan. Lalu Allah pula bersumpah tentang malam dalam surat Al-Lail. Dan yang terakhir, Allah bersumpah dalam Quran surah At-Tin atas nama buah tin dan zaitun. Itu semua yaitu
Klasifikasi qasam. Lantas bagaimana cara mengetahui qasam? Nah, yang pertama yaitu dengan huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3, yaitu wawu, ta, dan ba. Yang kedua menggunakan la nafi yang diiringi huruf qasam. Di dalam Al-Quran ada 3 nafs. Yang pertama nafs mutmainnah, jiwa paripurna atau istiqomah. Yang kedua nafs ammarah, yaitu jiwa yang mengajak kepada keburukan. Yang ketiga nafs lawamah, yaitu jiwa yang mengoreksi ketika sedang malas. Yang ketiga yaitu tidak ada huruf qasam dan la nafi yang diiringi fiil qasam, tapi secara kandungannya menunjukkan qasam. Seperti dalam Quran surah Ali Imran ayat 186. Lanjut pada materi yang ketiga yaitu al-qasas fil Quran. Makna dan tujuan. Sejarah di dalam Al-Quran. Jadi al-qasas fil Quran itu artinya sejarah di dalam Al-Quran atau tatabu'ul asar, meniti jejak atau sejarah umat-umat terdahulu serta peristiwa yang terjadi pada masa umat-umat terdahulu. Nah, di dalam Al-Quran dikisahkan umat-umat terdahulu mulai dari kisah generasi Nabi Adam dan generasi setelahnya. Begitupun di dalam Al-Quran dikisahkan sejarah orang-orang soleh dan toleh atau tidak soleh, yang bertujuan untuk melihat masa lalu, untuk masa kini, sebagai kemajuan masa depan, dan sebagai panduan di dalam kehidupannya. Lanjut klasifikasi qasas. Yang pertama kisah-kisah para nabi dan rasul. Ada yang secara global dan terperinci. Nabi-nabi memiliki 124.000 jumlahnya. Dan rasul memiliki 313 rasul. Dan dalam Al-Quran terdapat 25 nabi dan rasul. Nah, di dalam Al-Quran membicarakan tentang dakwah para nabi. Lalu membicarakan tentang mukjizat para nabi dan rasul. Mukjizat abadi, ijazul ilmi, yaitu Al-Quran. Lalu membicarakan rasul dan nabi ulul azmi, orang yang punya pendirian teguh dan sabar. Dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. Nabi dan rasul ulul azmi yaitu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh. Terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Yang kedua, kisah-kisah orang soleh dan anbiya. Nah, dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah atau sejarah orang-orang soleh seperti kisah-kisah Ashabul Kahfi, Zulkarnain, Luqman, dan Maryam. Yang ketiga, sejarah atau kisah-kisah orang toleh. Contohnya kisah Abu Lahab atau istrinya, dan kisah Samiri atau Musa, dan kisah Fir'aun, serta kisah Korun. Dalam Al-Quran diceritakan juga kisah-kisah orang-orang yang tidak soleh. Lalu klasifikasi qasas yang keempat yaitu menceritakan kisah-kisah tentang peristiwa masa lalu yang terpuji atau tak terpuji. Yang kelima, kisah yang terjadi di zaman Rasulullah seperti kehidupan Nabi, perang di zaman Nabi, dan hijrah Nabi. Nah, yang kelima ini merupakan kisah-kisah yang terdapat dalam sejarah di dalam Al-Quran. Selanjutnya hikmah dan faidah dari Al-Qasas fil Quran. Pelajaran dan hikmah dari sejarah atau Al-Qasas di dalam Al-Quran. Yang pertama, pelajaran untuk kehidupan nyata atau sebagai contoh ataupun teladan dalam kehidupan, baik secara individual ataupun sosial. Yang kedua, sebagai asas untuk menjadi landasan dakwah menyeru ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu faidahnya yaitu untuk meneguhkan hati
untuk menguatkan keimanan dan menunjukkan bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW merupakan wahyu dari Allah Ta'ala, bukan hanya sekedar khayalan ataupun karangan novel semata. Itulah faidah dan hikmah dari Al-Qasas fil Quran. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu kaidah pertanyaan dan jawaban di dalam Al-Quran. Pertama, yaitu pertanyaan dan jawaban di dalam Al-Quran ini menjadi salah satu metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mendidik umat ini. Dan ini adalah melalui metode pertanyaan. Sekaligus dijawabnya pertanyaan ini, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang suatu pertanyaan ataupun jawabannya. Baik pertanyaan itu sebagai respon wahyu terhadap fenomena ataupun peristiwa yang terjadi di tengah-tengah umat Nabi SAW. Saat itu yang kemudian ini dijadikan sebagai pelajaran bagi umat masa kini maupun masa mendatang. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam Al-Quran, kemudian pertanyaan itu dijawab sebagai wujud respon daripada pertanyaan yang diajukan. Lalu selanjutnya pertanyaan-pertanyaan itu terkadang berwujud dialog langsung antara Allah dengan Rasulnya. Contoh misalkan pertanyaan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, karena Allah Maha Tahu. Bukan seperti itu cara memahaminya, tapi bertanya sebagian dari mendidik. Jadi pertanyaan dan jawaban di dalam Al-Quran menggambarkan betapa Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana, dan sebagai roh pengatur, pendidik para nabi dan rasulnya, sehingga mereka maksum dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ketika datang masyarakat kepada Nabi tentang perihal hilal dan pertanyaan jawaban itu diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi ada masyarakat yang bertanya kepada Nabi tentang masalah hilal. Nah, pertanyaan itu serta jawaban dari Nabi dari wahyu Allah lalu diabadikan di dalam Al-Quran menjadi sebuah ayat, yaitu yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang masalah hilal. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Hilal itu berkaitan dengan waktu-waktu. Jadi waktu-waktu yang penting bagi manusia. Jadi masalah hilal itu bukan hanya sekadar masalah rutinitas, tapi berkaitan dengan waktu-waktu yang penting, dan juga hilal ini bisa dijadikan patokan kapan manusia melaksanakan ibadah haji atau seterusnya. Jadi ada pertanyaan dan jawaban pertanyaan yang datang dari umat waktu itu. Dan Nabi tidak langsung menjawab, tapi yang menjawab adalah Allah. Sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi, Qul hiya. Seperti contoh tadi, katakanlah kepada Muhammad, atau jawab wahai Muhammad. Itu artinya bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai sebuah jawaban itu semua adalah perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dituduhkan kepada para orientalis mengira bahwa Al-Quran itu produk Muhammad. Padahal Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah kepada Muhammad, atau penafsiran Muhammad dituduh oleh orang-orang yang tidak memiliki landasan yang jelas, yang karena dikatakan oleh Nabi SAW itu semua wahyu dari jawaban-jawaban yang diutarakan oleh Nabi, dan pertanyaan-pertanyaan itu semua adalah wahyu. Lalu pertanyaan dan jawaban itu terkadang menggunakan metode pola tanya jawab, seperti kisah orang Baduy yang menyembah 7 Tuhan. Buah dari pola tanya jawab ini bisa membuahkan kesadaran pada renungan jiwa seseorang. Pertanyaan dan juga jawaban dalam Al-Quran bisa kita jadikan sebagai sebuah metode untuk umat. Itu sebenarnya menjadi metode pendidikan yang sangat efektif. Pertanyaan dan juga jawaban yang terkadang muncul dari kalangan manusia tentang suatu yang sebenarnya
pertanyaan itu hanya untuk menggurui Nabi, yang mana mereka bertanya bukan untuk jawaban melainkan untuk mengetes Nabi. Contoh di dalam Quran surah Al-Isra ayat 85. Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi dan mencoba untuk mengetes Nabi dengan tujuan untuk menjatuhkan Nabi. Lalu Allah memberi jawaban yang justru malah menjatuhkan mereka. Yang artinya mereka bertanya kepada Wahai Muhammad tentang apa itu ruh. Qurruhu min amri Rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Jadi tidak ada orang yang bisa mengetahui hakikat ruh itu, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga terkadang menceritakan tentang dialog ataupun tanya jawab yang terjadi di antara manusia dengan manusia itu, dengan manusia yang lain, yang di dalamnya juga terdapat hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Pertanyaan dan jawaban dalam Al-Quran mengandung transformasi nilai bagi manusia yang membangkitkan dan menggugah jiwa serta keimanan, seperti dalam surah Yasin ayat 78. Yang artinya dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal penciptaannya. Lalu dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang hancur luluh? Ketika orang-orang ateis tidak percaya terhadap hari kebangkitan, sehingga terbesit di pikiran mereka, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur bisa hidup kembali, karena mereka telah melihat budaya ateisme, budaya kesyirikan, sehingga logika mereka mendorong untuk tidak percaya pada hari kebangkitan. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur? Mana mungkin bisa hidup lagi? Kemudian dijawab oleh Allah dalam Quran surah Yasin ayat 79. Katakanlah Nabi Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui setiap makhluknya. Maka Allah lah yang menghidupkan kembali. Jika Allah mampu menghidupkan sesuatu yang belum ada menjadi ada, maka Allah lebih mampu lagi membangkitkan sesuatu yang sudah diciptakan Allah. Maka pertanyaan dan jawaban di dalam Al-Quran juga menyehatkan pikiran manusia yang buntu karena kepentingan hawa nafsunya dan kesombongannya, yang menolak kebenaran, sehingga akhirnya pikiran mereka buntu, tertutup, dan tidak bisa melihat realitas alam dan kekuasaan Allah yang Maha Pencipta. Pertanyaan dan jawaban ini mendatangkan keimanan orang-orang setelah mendapatkan jawaban dan pertanyaan. Dan jawaban membangkitkan jiwa dan akal sehatnya, sehingga iman bisa masuk dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu metode tafsir tahlili. Nah, di sini kita akan membahas metode tafsir tahlili. Memahami kata tahlili merupakan bentuk masdar. Di kata tahlili ini merupakan bentuk dari masdar, yaitu halala yuhalilu tahlilan, yang berasal dari kata hala yahilu halan, yang artinya membuka sesuatu atau tidak ada yang tersembunyi darinya. Dari sini dapat dipahami bahwa arti kata tahlili adalah membuka suatu benda yang tertutup atau terikat dan mengikat yang lepas agar tidak lepas atau putus. Metode tafsir di sini ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode penafsiran ijmal atau global. Yang kedua metode penafsiran tahlili atau analisis. Yang ketiga metode penafsiran maudu'i yaitu tematik. Yang keempat yaitu metode penafsiran muqarrin atau komparatif. Nah, yang akan kita bahas yaitu metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili adalah cara menjelaskan Al-Quran dengan cara menganalisis dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran secara berurutan, mengikuti mushaf yang teratur dengan membahas seluruh makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Langkah-langkah penjelasan metode tahlili. Bila menggunakan metode penjelasan tahlili, itu sering digunakan beberapa langkah penjelasan, yaitu yang pertama penjelasan makiyah dan madaniyah di awal surat. Yang kedua menjelaskan asbabun nuzulnya jika ada. Yang ketiga menjelaskan pengertian mufradat atau kosakata termasuk kajian linguistik yang disertakan. Yang keempat i'rab dan balaghah
Yang kelima, penjelasan unsur fashohah dan ijaz. Yang keenam, penjelasan isi umum ayat dan maknanya. Nah, langkah yang terakhir itu penjelasan hukum yang dapat diambil dari ayat tersebut atau ayat yang dibahas. Sistematika tafsir tahlili. Dalam metode tafsir tahlili ialah salah satu metode tafsir yang sistematis atau secara berurutan. Karena kandungan Al-Quran dijelaskan berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam mushaf yang ditinjau dari berbagai aspeknya, meliputi mufradat ayat, munasabah ayat. Nah, munasabah ayat yaitu melihat hubungan antara ayat sebelumnya dan sesudahnya, sebab turun ayat, makna ayat secara global, tinjauan hukum yang terkandung, dan tambahan penjelasan tentang qiraat, i'rab, dan keistimewaan susunan kata-kata pada ayat yang ditafsirkan, serta diperkaya dengan pendapat imam mazhab. Ciri metode tafsir tahlili. Yang pertama, mengemukakan munasabah atau korelasi antara ayat atau surat. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang ketiga, menganalisis lafaz atau mufradat dengan sudut pandang kebahasaan atau linguistik. Yang keempat, memaparkan kandungan ayat serta maksudnya secara umum. Dan yang kelima, menjelaskan hal-hal yang dapat disimpulkan dari ayat, baik dari segi hukum dan akhlak. Lanjut, keutamaan tafsir tahlili. Yang pertama, dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat, karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. Yang kedua, mudah mengetahui munasabah atau korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. Yang ketiga, memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. Dan yang terakhir, yaitu mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Lanjut, materi yang keenam, yaitu adab dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab wahyu, kitab yang diturunkan oleh Allah, yang kandungannya adalah firman Allah atau kalamullah. Sehingga sebagai hamba Allah yang dituruni Al-Quran, hendaklah menjaga adab, karena proses penurunan Al-Quran sampai kepada kita juga dipenuhi dengan adab, sehingga keberadaban terhadap Al-Quran itu menjadi hal yang sangat penting. Dan ketika adabnya hilang, maka hilang pula ilmunya. Demikian juga ketika sedang berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu belajar atau mengajar, maka harus dilibatkan dengan adab. Nah, para ulama terdahulu menganjurkan pada saat selesai membaca Al-Quran untuk mencium mushaf. Lalu jangan menaruh sembarangan mushaf Al-Quran. Begitupun ketika ada mushaf yang sudah rusak atau robek, itu tidak boleh juga ditaruh sembarangan. Caranya yaitu dengan dikubur dan dibakar. Dan sebagian ulama juga melarang mencoret-coret mushaf. Dan ketika menulis atau menyalin mushaf, itu tidak boleh menyelisihi mushaf Utsmani. Artinya khot yang digunakan harus sesuai dengan mushaf Utsmani. Lalu adab terhadap Al-Quran dilihat dari cara penulisannya. Lafaz imro'ah di dalam Al-Quran ditulis dengan tamarbutoh. Ada tak maftuhah atau mabsutoh. Jadi di dalam Al-Quran itu dilihat dari cara penulisannya. Lalu adab terhadap mushaf. Hendaknya tidak boleh mushaf itu dijadikan bantalan atau dijadikan sandaran. Nabi juga melarang tidak boleh membawa mushaf ketika safar ke negara-negara musuh. Khawatir mushafnya jatuh ke tangan musuh. Lalu tidak boleh juga menyalahgunakan mushaf seperti dijadikan sihir atau debus. Karena Al-Quran itu bisa menjadi manfaat atau menjadi lawan ketika disalahgunakan atas dirimu. Jadi itulah adab-adab dalam membaca, mempelajari, atau mengajarkan Al-Quran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu materi tentang tafsir dan syarat mufasir. Ma'rifat tafsir. Asal kata tafsir mengikuti wazan taf'il yang artinya al-bayan atau memperjelas.
dan al-kasfu menyingkap, dan al-izhar mengungkap. Sehingga ilmu tafsir ini adalah yang paling utama untuk dipelajari. Ilmu yang secara khusus mengungkap isi kandungan di dalam Al-Quran, agar bisa memahami kalamullah dengan menggali hukum dan hikamnya, atau hikmah, baik secara tekstual atau kontekstual. Tafsir dan takwil. Sebagian ulama menyamakan makna tafsir dan takwil. Tafsir secara istilah yaitu takwil. Sebagaimana Nabi mendoakan Ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa'alamahu ta'wil. Nah, menurut Imam Ar-Raghib mengatakan bahwa tafsir itu lebih umum daripada takwil, yang juga disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa tafsir itu mencakup satu perspektif saja, sementara takwil itu mutawajih ma'anin ila mukhtalifan ila wahidin minha, lafaz yang mengandung banyak perspektif makna. Dan ada pendapat lain juga menyebutkan jika tafsir itu orientasinya menjelaskan hakikat suatu lafaz dari sisi tekstual, sementara takwil menjelaskan dari sisi kontekstual dalam suatu lafaz. Tafsir itu yata'allaqu birriwayah. Nah, jika takwil itu yata'allaqu bidirayah. Nah, metode tafsir para ulama. Metode para sahabat belajar Al-Quran itu ada 4T. Yang pertama tartil, yang kedua tahfidz, yang ketiga tafsir, dan yang terakhir tatbiq. Yang pertama tartil, yaitu belajar bacaan. Lalu yang kedua tahfidz, belajar menghafal. Yang ketiga tafsir, belajar tafsir. Dan yang terakhir yaitu mengamalkan. Itulah metode tafsir para ulama. Selanjutnya syarat mufasir. Syarat mufasir. Kompetisi yang harus dimiliki mufasir yaitu keilmuan. Yang pertama intelektual, ilmu tata bahasa, bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu istiqaq, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu qiraat, ilmu usuluddin, ilmu usul fiqh, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasikh dan mansukh, ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu al-mauhibah. Itu kompetisi pertama yang harus dimiliki mufasir. Yang kedua yaitu dari sisi akidahnya, tidak boleh sekuler ataupun liberal. Yang ketiga yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, atau menafsirkan sunnah dengan Al-Quran. Dan yang terakhir menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad. Nah, materi yang terakhir yaitu materi yang ke-8, ilmu munasabat. Ilmu munasabat secara bahasa yaitu al-muqarabah, saling berdekatan. Atau kata munasabah ini seakar dengan nasab. Dan adapun secara bahasa maknanya al-ittisal, atau saling bersambung, atau mumasalah, saling menyerupai, dan musaqalah, saling mengokohkan. Lalu ilmu munasabat secara istilah yaitu ilmu yang secara spesifik mempelajari tentang rahasia-rahasia di balik hikmah susunan ayat ataupun surat, sehingga ditemukan adanya muqarabah dan korelasi atau hubungan antara bagian-bagian surat dan ayat menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga relevan antara makna dan lafaz-lafaznya. Contoh ayat atau surat munasabat. Contoh ayat-ayat atau surat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu ada di dalam Quran surah Al-Ma'un dan setelahnya yaitu Al-Kautsar. Dilihat dari ilmu munasabat, dalam surat Al-Ma'un secara detail menggambarkan sifat-sifat orang munafik. Maka setelah itu Allah menurunkan surat Al-Kautsar. Di dalam surat itu Allah Ta'ala melanjutkan dengan sifat orang mukmin. Ini merupakan studi komparatif. Selanjutnya, para ulama terdahulu menulis secara spesifik khusus tentang ilmu munasabat. Nah, Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu dalam Al-Itqan mengatakan,
Salah satu ulama yang fokus memberikan perhatian terhadap ilmu munasabat adalah Imam Abu Ja'far, Ibnu Ja'far, dan Syekh Abu Hayyan. Imam Burhanuddin dikenal dengan kitab Nadm Madrurur Al-Ayyibwa Suwar, dan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan dan kitab Asrurut Tanzil. Nah, cendekiawan ulama tersebut setelah melakukan penelitian bahwa orang yang pertama kali dari yang menyusun kitab secara khusus yang berkaitan dengan ilmu munasabat yaitu Imam As-Saburi yang mengumpulkannya secara khusus. Lalu Imam Ar-Razi radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mentadaburi rahasia-rahasia atau lembutnya susunan surat dan urutan surat akan mengetahui selain mukjizat fasihnya dan mulianya makna-makna, dan kita akan mengetahui betapa indah ayat-ayat atau surat-surat dengan yang lain surat atau ayat-ayatnya, atau saling berkesinambungan. Tujuan dan faidah mempelajari ilmu munasabat. Nah, tujuan mempelajari ilmu munasabat yaitu untuk menguatkan hubungan suatu ayat dengan ayat yang lain, sehingga susunan maknanya serasi dan terutur secara komprehensif. Di sisi lain, setelah memahami ilmu munasabat, akan merasakan betapa indahnya susunan ayat-ayat atau surat-surat di dalam Al-Quran dengan keindahan uslub atau pola bahasa, pola kata, dan maknanya. Selanjutnya, faidah mempelajari ilmu munasabat yaitu mengetahui hikmah dan juga mengetahui relevasinya atau ketersinambungan dari suatu ayat atau suatu surat. Baik, mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan dalam materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, karena itu datangnya dari pribadi diri saya sendiri. Dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.